Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan semakin bermanfaat. Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan yang tidak sehat yang harus dibersihkan. Nah, jika kalian lihat pada layar kalian, di situ ada berbagai macam kendaraan yang ada di jalan dan mengeluarkan asap-asap. Pada video ini, kita akan belajar asap menyebabkan polusi udara. Mari kita lihat ceritanya. Dayu dan teman-teman bermain di taman. Mereka bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor banyak menyebabkan polusi. Adik-adik tahu apa arti polusi? Nah, polusi adalah pengotoran atau pencemaran. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Kita lihat mobil yang lewat atau motor, yaitu termasuk dalam kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini ketika mereka melaju mengeluarkan asap. Nah, seperti ini adik-adik. Asap kendaraan bermotor ini menyebabkan polusi udara. Selain menyebabkan polusi udara, kendaraan bermotor juga menyebabkan polusi suara. Polusi suara adalah pengotoran atau pencemaran suara. Contoh polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah suara klaksonnya yang terlalu keras. Nah, adik-adik, kalian pernah lihat mobil atau motor dengan klakson yang suaranya kencang? Jika dibunyikan secara terus-menerus, maka itu akan menyebabkan polusi suara. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Nah, pastinya ketika kita mendengarkan klakson yang begitu kuat, maka kuping kita akan terasa sakit ya adik-adik. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA. Apa ya ISPA? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ISPA ini disebabkan karena udara yang kotor. Jika tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan kematian. Nah, adik-adik, coba perhatikan suasana jalanan pada gambar berikut ini. Jalanan begitu penuh dengan kendaraan bermotor, ada sepeda motor, dan ada banyak mobil. Semua kendaraan bermotor mengeluarkan asap dari knalpotnya, sehingga membuat udara bercampur dengan asap kendaraan. Jika kita melewati jalanan seperti ini, pasti udara yang kita hirup sangat tidak segar. Kita juga bisa mengalami sesak nafas karena udara yang kita hirup bercampur dengan asap kendaraan. Sekarang, hampir semua daerah di perkotaan mengalami polusi. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Gunakan masker saat keluar rumah agar kita terhindar dari udara yang kotor dan juga virus-virus yang ada di udara ya adik-adik. Dan lebih aman jika kita berada di rumah saja, sehingga kita terhindar dari udara yang kotor ataupun virus-virus jahat yang ada di udara. Nah, sekarang perhatikan gambar mobil box berikut ini. Ini adalah mobil-mobil box. Kita lihat boxnya. Box ini berbentuk balok. Balok termasuk bangun ruang ya adik-adik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ruas garis pada bangun ruang, termasuk pada balok ini. Nah, sekarang
kita lihat ciri lain yang dimiliki oleh bangun ruang ya, yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut. Sebelum menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut, kita lihat dulu pengertiannya ya, supaya lebih paham. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Rusuk sama dengan ruas garis pada bangun datar ya adik-adik. Kemudian ada sisi. Sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Dan selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan dari 3 buah rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung cari rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok ini ya. Mari kita hitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok di bawah ini. Nah, kakak sudah mempunyai balok. Sekarang kita hitung ya, jumlah rusuknya, sisi, dan titik sudutnya. Adik-adik masih ingat kan bagaimana menghitung rusuk atau ruas garis? Kita mulai dari sisi yang paling bawah dulu. Yang pertama adalah ini, 1. Kemudian sebelah sini, 2, 3, 4. Nah, di sisi bawah ini ada 4 ruas garis. Selanjutnya kita ke atas. 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 ruas garis. Selanjutnya 9, 10, 11, dan yang terakhir adalah 12. Jadi, jumlah rusuk pada bangun ruang balok ini adalah 12. Nah, sekarang kita cari jumlah sisinya. Sisi pada balok adalah yang ini adik-adik. Nah, sisi bagian bawah seperti ini. Ini adalah sisi. Sisi pada balok. Sisi bagian bawah, kemudian sisi bagian atas, kemudian sisi bagian belakang, kemudian sisi bagian depan, dan sisi bagian samping, dan samping kanan. Nah, kakak sudah memberikan warna yang berbeda di setiap sisinya. Bawah dan atas berwarna biru, belakang dan depan berwarna hijau, kemudian sisi samping menggunakan warna kuning. Sekarang kita hitung ya, ada berapa jumlah sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah sisinya adalah 6. Kemudian jumlah titik sudut. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, jumlah titik sudutnya adalah 8. Nah, adik-adik, kalian juga bisa berlatih mengerjakan latihan tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang supaya lebih paham ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.